4. Kesalahan makmum dalam sholat berjamaah yang tidak disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang banyaknya pertanyaan masalah solat berjamaah, bagaimanakah seharusnya menjadi makmum tatkala solat jahar, yaitu solat yang keras bacaannya, dan juga tatkala solat sir, solat yang pelan bacaannya. Ini ada 4 ya, paling banyak 4 kesalahan. Ini yang paling umum. Tetapi pada kenyataannya juga lebih dari 4. Mungkin ada 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh makmum yang tidak disadari. Tetapi di dalam konten video yang cukup singkat ini, kita akan menjelaskan 4 saja kesalahan yang rata-rata dilakukan oleh makmum yang masih awam. Yang namanya masih awam tentunya tidak disadarinya. Oleh sebab itulah mari kita kaji 4 kesalahan tersebut. Yang pertama nih, solat jahar, yaitu solat yang keras bacaannya. Solat jahar itu seperti solat maghrib, solat isya, solat subuh. 3 solat ini kan bacaannya keras nih, maghrib, isya dan subuh. Kesalahan pertama nih, biasanya makmum yang belum tahu menirukan bacaan imam. Artinya adalah tatkala imam membaca surat Al-Fatihah ditirukan membaca surat Al-Fatihah. Tatkala imamnya membaca surat yang lain, dia berusaha untuk menirukan bacaan surat imam yang dibaca itu. Ini adalah kesalahan. Kesalahan ya. Yang benar adalah makmum tatkala setelah takbiratul ihram, maka dia segera membaca doa istiftah atau doa iftitah dengan cepat. Kemudian setelah itu dia mendengarkan bacaan imam. Jadi tatkala imam membaca surat Al-Fatihah, makmumnya diam setelah membaca doa istiftah atau doa iftitah secara cepat. Membaca doa istiftahnya atau iftitahnya itu cepat saja, karena dia segera mendengarkan bacaan surat Al-Fatihahnya imam. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah setelah waladdallin. Makmum hendaknya serentak membaca amin. Ini bacaan amin ini apabila bersamaan dengan bacaan imam dan makmum serta bersamaan dengan bacaannya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosanya yang telah terdahulu. Luar biasa. Jangan sampai tatkala imam membaca waladdallin, makmumnya baca amin, amin, amin. Masya Allah. Ini juga enggak kompak ya. Kemudian kesalahan yang kedua, makmum tidak membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Jadi makmum ini wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, wajib hukumnya. Jadi walaupun sholatnya jahar, misalnya nih sholat maghrib. Sholat maghrib itu kan rakaat pertama, rakaat kedua jahar. Maka tatkala imam membaca surat Al-Fatihah, makmum diam saja. Setelah imam baca waladdallin, makmum dan imam membaca amin bareng-bareng. Kemudian setelah itu imam hendaklah berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, begitu ya. Jadi makmumnya membaca surat Al-Fatihah kapan? Yaitu tatkala setelah amin. Setelah amin bareng-bareng, kemudian makmum cepat-cepat membaca surat Al-Fatihah. Ini rakaat pertama maupun rakaat kedua, sama begitu setelah amin. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat, ya seperti surat Isya kan ada rakaat keempat. Maka ini kan bacaannya pelan. Semua makmum membaca surat Al-Fatihah setelah berdiri langsung baca surat Al-Fatihah.
Yang dibaca surat Al-Fatihah saja iya. Jadi rakaat yang ketiga dan rakaat keempat makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian untuk sholat sir adalah sholat yang pelan bacaan seperti sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur dan sholat asar itu disebut sholat sir karena pelan bacaannya. Ini saran yang ketiga, biasanya makmum tidak membaca surat pada rakaat pertama dan kedua. Ini juga salah. Makmum tetap membaca surat, ya surat lain bukan surat Al-Fatihah maksudnya. Jadi kalau rakaat pertama, rakaat kedua biasanya kan agak panjang nih. Karena imamnya membaca surat Al-Fatihah dan juga surat yang lain. Maka makmum juga disunahkan membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Ingat ya, untuk sholat duhur dan sholat asar, rakaat pertama dan kedua, makmum setelah membaca surat Al-Fatihah maka juga disunahkan membaca surat-surat yang lain. Ini untuk rakaat pertama dan kedua. Adapun rakaat yang ketiga dan keempat sama. Setelah berdiri tegak langsung baca surat Al-Fatihah. Itu rakaat yang ketiga dan yang keempat. Kemudian kesalahan lagi apabila imam rukuk dan sujudnya lama nih. Apabila imamnya rukuk dan sujudnya lama. Ini kesalahan yang keempat. Makmum diam saja setelah selesai membaca tasbih 3 kali. Padahal imamnya kan rukuknya lama nih, sujudnya juga lama. Maka makmum tidak dibenarkan diam saja. Setelah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kemudian diam saja. Tidak, bacalah subhana rabbiyal azim wa bihamdih sebanyak-banyaknya sampai imam i'tidal. Ya, sampai imam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, begitu. Begitu juga tatkala sujud. Apabila imamnya masih lama sujudnya, maka makmum tidak dibenarkan setelah membaca tasbih 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali terus diam saja. Salah. Bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak-banyaknya hingga imamnya bangkit dari sujud. Ya, sama nih antara rukuk dan sujud. Kalau rukuk biasanya kan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ini sebanyak-banyaknya. Kalau tatkala sujud juga sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya hafal doa yang lain, maka sangat dianjurkan untuk membaca doa-doa yang lain dibaca dalam sujud. Ya, sampai imamnya itu takbir bangkit dari sujud. Jadi jangan diam saja, makruh ya, tapi tidak sampai batal. Makruh hukumnya apabila kita setelah membaca tasbih 3 kali kemudian diam saja. Bacalah tasbih berulang-ulang atau membaca doa yang lain, karena di dalam sujud itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Doa apa sajalah ya, yang di dalam channel Al-Mu'allim Center kan sudah banyak nih doa-doa yang diajarkan tatkala dibaca ketika sujud di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah. Demikian 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh makmum yang tidak disadarinya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadi benar, sholatnya menjadi sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.